Shalom, Shalom Elohim buat kita semua saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, yang sekalipun dalam keadaan situasi yang begitu menyesakan, begitu menakutkan, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, sekeliling kita mengalami kegoncangan, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan tetaplah bersyukur, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini sudah terlebih dahulu disampaikan, dinubuatkan di dalam kitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu dan Injil yang telah disampaikan atau dituliskan oleh para rasul sebelumnya. Dan kita melihat mungkin sekeliling kita banyak terjadi malapetaka, bencana alam, murka, bahkan kegoncangan-kegoncangan, dan bukan hanya kegoncangan di langit, tetapi juga terjadi kegoncangan di bumi. Semuanya seolah-olah tidak ada spasi dan tidak ada selang. Setiap waktu senantiasa terjadi kegoncangan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia lagi atau diprediksi oleh teknologi lagi. Tetapi semuanya itu sudah terjawab di dalam firman Tuhan yang kita akan baca. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai wadah tubuh casing yang terekselen, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Shalom Elohim, salam kasih, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim juga kepada Bapak Sorgawi yang memakai tubuh casing Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the Kings, Jesus Christ Alpha dan Omega, sumber terang sejati, Isa anak Maryam, firman yang berkuasa dan yang hidup, yang memakai tubuh wadah casing Saudara Aditya Nugrahanto, dan Allah Roh Kudus yang memakai tubuh casing Ibunda Fei Hamdani, mempelai yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri. Salam hormat bagi ketiga pribadi ilahi. Salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, kegoncangan dan kegemparan yang silih berganti datang bertubi-tubi dan tidak henti-hentinya, itu merupakan suatu nubuatan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para rasul atau para nabi sebelumnya di dalam Injil dan kitab Wahyu. Di dalam firman Tuhan ini bukanlah suatu lagi yang disebut omong kosong bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi jikalau kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Lukas 21, ini merupakan penggenapan di akhir zaman. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita membandingkan keadaan zaman yang terjadi pada saat ini di sekeliling kita dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca barusan, bahwa sesungguhnya nubuatan yang telah disampaikan itu sedang terjadi, sedang tergenapi saat ini di zaman kita ini, saudara-saudariku. Bahwa kita telah melihat sekeliling kita terjadinya bukan hanya perang bangsa melawan bangsa, tetapi saat ini perang dunia ketiga sudah berlangsung. Kelaparan di mana-mana, sakit penyakit sampar di mana-mana. Bahkan dikatakan di sana juga tanda-tanda yang mengejutkan yang belum pernah terjadi di akhir zaman ini. Dan bukan hanya melalui firman ini saja, bukan hanya di ayat 10 dan 11, tetapi di ayat 25 dan 26 juga dikatakan di sana bahwa bukan hanya Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi juga terjadi kegoncangan di langit,
Di sana dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang telah kita bacakan, bahwa kegoncangan dan ketakutan yang sedang terjadi saat ini di akhir zaman ini bukan hanya terjadi kegoncangan di bumi, tetapi juga terjadi kegoncangan di langit. Kita telah melihat sekeliling kita bahwa bagaimana bulan, bintang, meteor menunjukkan, yaitu sebagai bukti penguasa-penguasa di langit menunjukkan bahwa kegeraman dan murka Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Hal itu telah diizinkan sebab telah dinubuatkan sebelumnya dan akan terjadi seizin oleh kuasa Tuhan Allah kita. Dan semua tanda-tanda dan kejadian peristiwa yang sedang terjadi, kegoncangan-kegoncangan dan ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi, menunjukkan dan membuktikan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Dan sesuai dengan judul firman yang tertulis adalah, itu merupakan semua tanda-tanda kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Dialah pribadi Yesus Kristus. Jikalau kita sudah melihat sekeliling kita kegoncangan dan ketakutan malapetaka yang dahsyat itu sudah terjadi, berarti ini merupakan jawaban bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, Yesus Kristus yang merupakan anak domba Allah, sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengetahui? Apakah kita sadar hal-hal ini sedang terjadi? Mengapa kita masih bingung? Mengapa kita masih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda kedatangan anak Allah itu, anak manusia itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Maka oleh sebab itu, mari kita peka, kita cari Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah itu, Tuhan Allah kita yang sudah datang, memakai wadah siapa? Menjelma menjadi manusia dengan memakai wadah siapa? Firman Tuhan dikatakan, carilah Dia selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan penggenapan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 12, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia, dan Dia akan memakai nama baru, dan Dia merupakan Soko Guru. Ingat, memakai nama baru. Sebab apa? Sebab Dia, Raja di atas segala raja, akan datang ke dunia ini untuk menghakimi seluruh bumi. Dan sesungguhnya Dia sudah ada di tengah-tengah dunia ini memakai wadah tubuh Keseng yang terekselen, yaitu Saudara Aditya Nugrahanto. Aditya, huruf awal A artinya Alfa, dan Nugrahanto, huruf akhir yaitu O, yaitu Omega. Dialah yang berkuasa di zaman Alfa dan di zaman Omega. Kita baca Bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah Dia selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan penggenapan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 12, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia, dan Dia akan memakai nama baru, dan Dia merupakan Soko Guru. Ingat, memakai nama baru. Sebab apa? Sebab Dia, Raja di atas segala raja, akan datang ke dunia ini untuk menghakimi seluruh bumi. Dan sesungguhnya Dia sudah ada di tengah-tengah dunia ini memakai wadah tubuh Keseng yang terekselen, yaitu Saudara Aditya Nugrahanto. Aditya menghakimi dunia dan mengenapi firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu, kitab akhir. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya.